wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jemaah salat subuh yang saya muliakan, alhamdulillah kita bisa kembali duduk untuk melanjutkan pembicaraan kita tentang sirah nabawiyah. Pada bulan yang lalu kita membahas tentang perang Uhud. Kisah tentang perang Uhud, ya. Ini perang yang sangat penting untuk diambil pelajaran, ya. Karena itu di pagi hari ini kita bisa atau kita akan insya Allah membicarakan tentang pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari perang Uhud itu. Ya. Hadirin rahimakumullah, pelajaran yang pertama adalah berkaitan dengan pentingnya ketaatan pada pimpinan dan tidak menyalahi pandangan pimpinan. Ya. Hadirin rahimakumullah, dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tentang pentingnya ada pemimpin di dalam komunitas atau perkumpulan apapun. Bahkan ketika ada beberapa orang yang ingin melakukan perjalanan atau safar, maka mesti ada salah seorang di antara mereka yang menjadi pemimpinnya. Bisa disebut koordinator, bisa disebut penanggung jawab dan lain sebagainya. Tetapi yang penting adalah memang ada pemimpinnya. Siapa yang utamanya memimpin adalah tentu orang yang memiliki atau paling memiliki kapasitas di antara mereka. Satu di antara kapasitas yang dituntut itu adalah wawasan pengetahuan tentang berbagai persoalan terkait dengan bidang yang akan dikerjakannya, termasuk dalam hal ini adalah pengetahuan tentang agamanya. Karena itu ketika ada beberapa orang yang ingin melakukan suatu perjalanan, Rasulullah menanya, siapa di antara kalian yang hafal surat Al-Baqarah? Maka ketika ada yang hafal surat Al-Baqarah di antara para sahabat yang akan berangkat itu, maka dialah yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin di antara mereka. Mengapa surat Al-Baqarah? Karena ia berkaitan dengan hukum-hukum yang terkait dengan berbagai persoalan di dalam hidup ini, sehingga ketika ada masalah, ya kemungkinan dia bisa memberikan jawaban solusi atas persoalan yang sedang dihadapinya. Nah, hadirin rahimakumullah, ketika akan melakukan perang Uhud itu terjadilah musyawarah antara Rasul dengan para sahabatnya. Pendapat asli Rasulullah itu adalah tidak keluar dari Madinah, tetapi bertahan di Madinah. Kenapa bertahan di Madinah? Rasul membaca situasinya, bahwa Madinah itu negeri mereka. Mereka tahu tentang seluk-beluk kota yang mereka tempati. Karena itu jalan-jalan tikusnya, tempat-tempat persembunyiannya, kapan kemudian mereka bisa menyerang. Ya, sehingga semua pihak yang tinggal di Madinah itu bisa terlibat di dalam menghadapi musuh dari kalangan kafir Quraisy itu. Jadi itu adalah pendapat Rasul. Tetapi para sahabat muda, khususnya mereka yang dulu pada tahun sebelumnya
tidak ikut di dalam perang Badar, mereka ingin mendapatkan keutamaan yang maksimal dari jihadnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mereka kekeh mengusulkan kepada Rasul, jangan begitu, kita keluar dari Madinah, kita bertempur habis-habisan menghadapi mereka. Nah, hadirin rahimakumullah, karena ya sudah atau menghadapi situasi di mana Rasul tidak bisa memberikan penjelasan yang logis lagi karena disikapinya dengan begitu amat antusias dan tidak mau turun, tidak mau mengalah di dalam permusyawaratan itu, maka Rasul kemudian ikuti pendapat sebagian sahabat yang muda-muda itu. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya, lalu kemudian menggunakan baju perangnya. Mereka kemudian berbicara, sepertinya Rasul tidak suka dengan pendapat kita. Maka kemudian mereka mendatangi Rasul, kalau jika engkau tidak berkenan untuk keluar dari Madinah, sudah kita bertahan di Madinah saja. Sementara ketika itu Rasul sudah menggunakan baju perangnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengatakan, maka nabi nabiin idza labisa amatahu an yadu'a hatta yuqatil. Tidak sepatutnya seorang nabi ketika sudah menggunakan baju perangnya untuk menanggalkan kembali, kecuali lanjut untuk berperang. Nadin rahimakumullah, para sahabat ketika itu ngerasa bahwa mereka itu bersalah, tetapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap dengan keputusan para sahabat itu, ya, ketika bermusyawarah itu lalu kemudian berangkat menuju ke Uhud itu. Nah, hadirin rahimakumullah, ini persoalan penting di dalam adab musyawarah. Karena musyawarah itu menjadi sistem pengambilan keputusan yang sangat baik. Tidak akan ada di dalam perspektif Al-Quran cara pengambilan keputusan di luar musyawarah. Karena itu ada 2 ayat musyawarah yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama adalah ayat yang diturunkan di Mekah ketika Allah menyebutkan wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka diputuskan didasarkan atas syura di antara mereka sendiri. Para ulama mengatakan ketika perintah syura itu diturunkan di Mekah, ketika itu Rasul tidak ngurusin politik formal, belum ngurusin negara. Maka perintah syura yang turun di Mekah itu berkaitan dengan seluruh persoalan. Masalah sosial, masalah dakwah, masalah keluarga, ya, suami ngajak jalan-jalan ke istri dan anak-anaknya harus diputuskan secara musyawarah. Wa amruhum syura bainahum, urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Nah, ketika musyawarah itu terjadi, maka jangan ngotot-ngototan, tetapi mencari pandangan yang paling tepat. Karena itu egoisme itu harus ditinggalkan, harus ditanggalkan. Mencari mana pendapat yang alasannya paling masuk akal, paling bisa diterima. Terlepas dari siapapun pendapat itu keluar. Begitu. Nah, yang kedua adalah ayat musyawarah setelah kejadian ini, perang Uhud ini. Ayatnya adalah wasyawirhum fil amri. Surat Ali Imran ayat 159. Bermusyawarahlah di dalam menetapkan keputusan suatu urusan. Ayat ini maksudnya apa? Hadirin rahimakumullah, bukankah dengan musyawarah itu kemudian hasilnya zong, hasilnya justru tidak tepat, menghasilkan keputusan yang tidak benar? Ya,
Tetapi meskipun begitu, tidak ada jaminan bahwa ketika suatu keputusan itu tidak dilakukan secara musyawarah, lalu kemudian menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana. Rasul, ya memang mendapatkan bimbingan dari Allah lewat wahyu yang diturunkan kepadanya. Rasul memang ya itu punya kecerdasan, punya firasat yang sangat tajam mengenai berbagai persoalan. Tetapi memang sampai kapan Rasul akan tetap bersama umat ini? Rasul itu akan tetap bersama umat ini selama Allah belum memanggilnya. Tetapi Rasulullah SAW memang mengemban misi risalah, menyampaikan dakwah agama ini. Ketika agama ini tuntas disampaikan oleh Allah, diturunkan lewat malaikat Jibril kepada baginda Rasul, lalu kemudian terbentuk umat yang bisa mengampu, memperjuangkan agama ini, maka selesailah risalah Rasulullah SAW. Bagaimana nasib umat ini ketika semuanya itu bersifat sentralistik, semuanya ada pada diri Rasul. Rasul tidak ingin semuanya itu bersandar padanya. Harus terbangun sebuah sistem kehidupan di mana pengambilan keputusan itu melewati sebuah sistem yang baku, yang disebut dengan syura itu. Karena itulah kemudian dalam bab ini ada pendidikan Rasul terhadap umatnya mengenai syura itu, meskipun ongkosnya itu sebegitu mahal karena harus mengalami kekalahan di dalam perang Uhud itu. Tetapi itulah yang menjadi modal dari kebaikan umat ini. Karena itu ketika Allah turunkan wasyawirhum fil amri, seolah-olah Allah ingin mengatakan jangan kapok dengan musyawarah itu. Meskipun terkadang hasilnya itu tidak seperti yang kita harapkan, tetapi sebagai sebuah sistem cara mengawal, mengambil keputusan terbaik itu hanya ada di dalam musyawarah. Nah, karena itu, maka musyawarah itu, hasil musyawarah itu mengikat, begitu. Ya, hadirin rahimakumullah. Karena itu kita harus paham, ya, ada perbedaan antara syuro, ya, dan miswarah, ya. Jadi ada syuro sebagai sebuah perangkat pengambilan keputusan, hasilnya mengikat. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau kemudian merevisi di luar musyawarah itu keputusan yang telah diputuskan bersama di dalam musyawarah itu. Itulah yang kemudian disebutkan oleh Rasul, tidak sepatutnya seorang Rasul, seorang Nabi, ketika dia sudah nggak pakai baju perang lalu kemudian menanggalkannya kembali. Artinya Rasul komitmen dengan keputusan bersama di dalam musyawarah itu. Jadi karena itu maka musyawarah itu, hasil musyawarah itu mengikat. Kecuali jika ada persoalan-persoalan baru yang membuat keputusan itu layak untuk dilihat kembali, ditinjau kembali, maka kemudian dilakukan musyawarah berikutnya meskipun tidak seformal musyawarah pertama, gitu ya. Ketika ada hal-hal darurat yang kemudian mengharuskan keputusan itu direvisi. Nah, yang kedua itu ada istisyarah. Istisyarah itu konsultasi. Seorang pemimpin mendatangi orang yang dianggap ahli, yang dianggap sebagai tokoh di tengah-tengah masyarakat itu, lalu kemudian berkonsultasi tentang suatu persoalan, bagaimana baiknya, lalu kemudian orang yang diminta untuk berkonsultasi itu kemudian menyampaikan pandangan-pandangannya, maka ketika itu
apa yang dibicarakan di dalam proses konsultasi itu tidak harus dilaksanakan. Itu adalah masukan. Tetapi kan boleh jadi seorang pemimpin itu mendapatkan masukan A dari si fulan, lalu mendapatkan masukan B dari si fulan, demikian pula kemudian dia mendapatkan masukan-masukan dari tokoh-tokoh yang dia kemudian berusaha konsultasi dengan mereka, lalu kemudian dia ramu menjadi keputusan yang dia ambil ketika itu bukan satu keputusan yang dilakukan dengan mekanisme musyawarah. Begitu ya. Nah, rahimakumullah, karena itu maka ketika suatu keputusan itu sudah bulat ya ditetapkan, maka faidza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau sudah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Ini dalam ayat yang sama ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat ini wasyawirhum fil amri. Nah, hadirin rahimakumullah ya, dalam hadis itu dikatakan bahwa di dalam sirah Ibnu Katsir itu diriwayatkan dari Anas, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istasyara qaumahu qattun illa nazala 'inda ra'ihim illa fi Uhud. Tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan kaumnya kecuali Rasul mengikuti pandangan mereka itu kecuali di dalam perang Uhud. Artinya apa? Tetap Rasulullah di dalam perang Uhud itu meskipun ikut pada keputusan ya mayoritas di dalam musyawarah menjelang perang Uhud itu, tapi Rasul kekeh di dalam pandangannya itu bahwa pendapat yang benar bukan itu ya. Tapi dalam proses musyawarah yang lain, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati para sahabatnya itu punya pandangan, ya, lalu kemudian Rasul tidak lagi ngungkit-ngungkit pandangan yang beliau sampaikan meskipun tidak diterima di dalam forum itu. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ini juga menjadi penting bagi kita bahwa tidak karena seseorang itu menjadi pemimpin lalu kemudian dia memaksakan pandangannya di dalam proses musyawarah itu. Tetap musyawarah itu harus fair ya, sehingga setiap pendapat itu diuji ya rasionalitasnya, diuji keabsahan argumennya, lalu kemudian diuji sejauh mana kemaslahatan yang bisa diakibatkan dengan keputusan itu ya. Karena itu maka anggota-anggota atau anggota musyawarah itu memiliki kesetaraan di dalam pengambilan keputusan di dalam Islam itu. Nah, ketika dalam perang Uhud itu akan ada dampak yang luar biasa. Nah, ini lain ya. Karena itu maka kata Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun ikut pada keinginan mayoritas yang ikut di dalam musyawarah menghadapi perang Uhud itu, tetapi pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun tidak diterima tetap itu diungkapkan lagi, gitu ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, tentu ini berkaitan dengan kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, itu yang pertama ya. Pelajaran pertama adalah berkaitan dengan keberadaan seorang pemimpin dan pentingnya musyawarah di dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima bantuan personil dari kalangan orang-orang musyrik di dalam menghadapi orang-orang musyrik lagi. Ya, jadi kan kisahnya bahwa ketika akan berangkat menuju Uhud itu, sebagian dari orang-orang Yahudi itu mau ikut serta di dalam peperangan itu bersama umat Islam. Lalu kemudian mereka keluar dengan dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh seorang munafik atau tokoh munafik. Maka kemudian ketika
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui itu, Rasul bertanya, "Auqad aslamu?" Apakah mereka memang sudah masuk Islam? Ya, dikatakan la, tidak. Maka kemudian Rasul mengatakan, "Murruhum farji'u," suruh mereka untuk kembali. Fa inna la nasta'inu bil musyrikina 'alal musyrikin. Karena kita tidak akan minta bantuan kepada orang musyrik dalam menghadapi orang musyrik lagi. Kenapa disebut orang Yahudi itu orang musyrik? Ya, memangnya sama antara keberagaman orang Yahudi dengan keberagaman orang kafir Quraisy yang musyrik. Kafir Quraisy musyrik, tapi kenapa Yahudi disebut musyrik? Hadirin rahimakumullah, ya, karena meskipun mereka itu mengakui adanya Allah, tetapi Al-Quran mengatakan waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Waqalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Jadi ada pengakuan tentang Tuhan yang tidak tunggal, tidak esa. Ketika yakin bahwa Allah itu Tuhan, tapi juga yakin bahwa ada Tuhan selain Allah, itulah yang disebut dengan kesyirikan. Terus apa bedanya dengan orang-orang kafir Quraisy? Orang-orang Quraisy itu apakah mereka percaya dengan adanya Allah? Ya, mereka juga percaya dengan adanya Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yakin mereka akan mengatakan Allah yang telah menciptakannya. Mereka percaya dengan adanya Allah. Tetapi bersamaan dengan keyakinan tentang ketuhanan Allah, orang-orang kafir Quraisy juga percaya ada Tuhan selain Allah, adalah Ta'uzza, Manat, Hubal, dan seterusnya. Jadi ada keyakinan tentang Tuhan yang banyak, maka disebut sebagai musyrik. Maka ketika ada orang yang ngaku bahwa Allah sebagai Tuhan, tetapi juga Uzair sebagai Tuhan, atau ngaku bahwa Allah itu Tuhan, tetapi juga ngaku bahwa Al-Masih adalah Tuhan, maka itulah kesyirikan. Nah, lalu apa bedanya? Sama-sama merupakan orang yang syirik. Kan begitu ya? Dalam pengertian menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berlaku satu kaidah, al-kufru ala millatin wahidah. Kekufuran itu agamanya sama, gitu ya. Agamanya sama. Karena itu hadirin rahimakumullah, seringkali umat ini menghadapi satu persoalan yang kemudian dihadang oleh orang-orang yang tidak seagama, meskipun mereka secara formal agamanya berbeda-beda. Kenapa? Karena mereka semua menjadikan umat ini sebagai lawannya. Nah, hadirin rahimakumullah, seringkali itu kemudian terjadi, gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, karena itu maka ini menjadi penting ya bagi kita di dalam memilah berbagai persoalan di dalam hidup ini. Bahwa kadangkala kita ingin melakukan suatu pekerjaan yang murni, ini adalah urusan agama. Tetapi terkadang kita memang harus bermuamalah dengan orang-orang yang tidak seagama dengan kita dalam urusan dunia kita. Kan gitu. Jadi dalam persoalan agama kita, berkaitan dengan agama kita, murni urusan agama, maka kita hanya melibatkan orang-orang yang seiman, ya. Karena itu dalam kasus perang Badar pun itu sama, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghadapi ada seorang musyrik yang ikut berperang bersama Rasul, tetapi kemudian Rasul bertanya, tu'min billahi wa rasuli, apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Dia mengatakan la. Lalu kemudian Rasul mengatakan, farji' falan asta'in bil musyrik. Pulanglah, aku tidak akan minta bantuan kepada orang musyrik. Itu dalam urusan agama. Karena apa? Karena ini umat Islam berhadapan dengan orang-orang musyrik. Ketika ada orang musyrik bersama umat Islam, kan itu tidak aman dari terjadinya pengkhianatan. Kan begitu ya?
Jadi siapa tahu dia nelikung, ya. Apa yang bisa memberikan jaminan bahwa dia memiliki loyalitasnya terhadap umat ini? Nggak ada buktinya. Tidak bisa kemudian secara moral kita percaya bahwa dia memiliki sifat amanah sehingga tetap akan bersama umat ini. Dimungkinkan pengkhianatan itu akan terjadi. Inilah rahasia mengapa Rasul tidak mau, ya, untuk menerima bantuan itu. Berbeda dengan kasus-kasus yang lain, ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang, ya, menerima atau bekerja sama dengan orang yang meskipun tidak seagama. Ya, contoh misalnya ketika Rasul akan berangkat untuk berhijrah, ya, itu kan Rasul bersama Abu Bakar Siddiq menyewa seorang navigator bernama Abdullah bin Uraikid. Dia ketika itu dalam kondisi musyrik. Tapi mengapa jasa dia yang digunakan oleh Rasul dan Abu Bakar? Karena dimungkinkan bahwa Abu Bakar percaya betul dengan orang itu, karena itu kemudian Rasulullah SAW pun juga percaya dengan Abdullah bin Uraikid itu. Dia tidak akan mengkhianati. Jadi benar-benar orang itu sudah teruji loyalitasnya, orang itu sudah teruji dengan kejujurannya, sehingga dimungkinkan bahwa dia, atau potensi terbesar adalah bahwa dia akan amanah di dalam menunaikan pekerjaannya, tidak akan berkhianat, gitu ya. Nah, tetapi orang-orang yang tidak dikenal lalu kemudian tiba-tiba dia ikut cawe-cawe, tiba-tiba dia mau ikut bersama-sama dalam urusan agama kita. Nah, inilah yang kemudian disebutkan dalam beberapa riwayat, khususnya dari riwayat Imam Muslim itu. Nah, karena itu maka hadirin rahimakumullah, termasuk dalam persoalan ini adalah apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Ali Imran 28, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan, ya, jadikan orang-orang yang kafir itu sebagai pelindung-pelindung, ya, selain atau terhadap umat Islam. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ini dalam bab urusan agama. Tapi dalam urusan dunia bagaimana? Urusan dunia tidak ada masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga melakukan muamalah dengan orang-orang Yahudi secara pribadi dalam urusan-urusan yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Ya, sampai diceritakan bahwa ketika Rasul wafat, ya, baju perang Rasul itu masih ada sebagai borah, sebagai jaminan ketika Rasul melakukan transaksi dengan orang Yahudi. Artinya memang Rasul juga bertransaksi dengan orang-orang Yahudi, gitu ya. Karena itu maka dalam urusan dunia tidak ada masalah itu, silahkan, selama mereka tidak memusuhi. Karena itu di dalam surat Al-Mumtahanah disebutkan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, Allah tidak melarang kamu, ya, berkaitan dengan orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agamamu, tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, untuk berbaik-baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil, gitu. Jadi tidak ada masalah, gitu ya. Karena itulah maka kemudian merupakan agama yang inklusif di dalam muamalah, ya. Tetap tentu, ya, dalam pertimbangan-pertimbangan tertentu, ya, bahwa ada hak muslim atas muslim yang lain, gitu ya. Jadi kan yang disebut dengan hak seorang muslim dengan muslim lain itu kan ada hak, ya, ada hak seseorang itu sebagai tetangga, ada hak seorang itu sebagai muslim, ada hak seseorang itu sebagai manusia, ya. Jadi kalau ada muslim dengan muslim yang lain, tetapi yang satu tetangga kita, maka yang tetangga kita itu lebih banyak haknya dari kita dibanding muslim yang jauh dari rumah kita, gitu.
Jadi dia punya hak sebagai tetangga, dia punya hak sebagai muslim. Ya, ada orang muslim jauh rumahnya dari kita, bukan tetangga, ya tidak juga kemudian akrab, tetapi pilihannya adalah dia atau non muslim. Maka yang muslim itu lebih besar haknya dari kita ketimbang yang non muslim, karena yang non muslim itu punya satu hak dari kita, yaitu hak sebagai manusia, hak kemanusiaan, gitu ya. Jadi dalam muamalah juga lihat di situ, silahkan gitu ya. Karena itu mudah-mudahan hubungan antara muslim dengan muslim lain itu baik-baik, lalu kemudian ya dalam muamalah itu dilakukan dengan cara-cara yang penuh dengan amanah, menyenangkan dan lain-lain, sehingga satu sama lain saling membantu. Tetapi artinya tidak ada salah ketika kita melakukan transaksi persoalan-persoalan dunia dengan orang yang tidak seagama dengan kita, asal dia tidak termasuk orang yang memusuhi, ya, memerangi kita karena agama kita, tidak mengusir kita dari kampung halaman kita. Itulah yang disebutkan di dalam ayat tadi, surat Al-Mumtahanah, ya. Baik ya, jadi itu yang kedua, pelajaran yang kedua dari kasus di dalam perang Uhud itu, ya. Nah, yang ketiga adalah tentang bahaya menyalahi perintah, ya, menyalahi perintah dan mengabaikan, ya, pelaksanaan dari perintah itu. Kasusnya bagaimana? Kasusnya adalah berkaitan dengan kelompok pemanah, ya, kelompok pemanah. Jadi Rasul memasang kelompok pemanah itu terdiri dari banyak orang, ya. Itu dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Perintah Rasul kepada mereka adalah tetaplah ada di posisi mereka itu, jangan kemudian berpindah kemanapun, ya. Apapun yang terjadi, dalam keadaan menang, dalam keadaan kalah, ini tetap harus ada di dalam posisinya. Lalu kemudian perang terjadi, ya. Pembicaraan pada bulan yang lalu kita menyebutkan bahwa perang itu pertama kali dimenangkan oleh umat Islam, lalu kemudian orang-orang kafir Quraisy itu melarikan diri. Lalu kemudian para sahabat yang ada di bawah, ya, bukan kelompok pemanah, itu sudah mulai sibuk dengan mengumpulkan ghanimah, mengumpulkan ghanimah. Mereka yang di atas itu, lah, kok kita malah diam di sini? Orang lain pada ngumpulin ghanimah. Lah, bukankah perang ini sudah selesai? Gitu ya, karena orang-orang kafir Quraisy sudah melarikan diri. Maka kemudian mereka itu tertarik untuk turun ikut serta mengumpulkan ghanimah. Abdullah bin Jubair melarang mereka karena konsisten dengan perintah Rasul, tetapi yang tersisa ketika itu hanyalah 10 orang bersama Abdullah bin Jubair itu. Maka kemudian orang-orang Quraisy, Khalid bin Al-Walid, yang ketika itu masih posisinya bersama orang-orang kafir Quraisy, belum masuk Islam, melihat bahwa kelompok pemanah yang paling strategis itu yang membuat mereka mengalami kekalahan itu ternyata sudah turun, maka kemudian berbalik. Dia memobilisasi kembali pasukannya untuk kemudian menyerang sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari belakang. Sementara pasukan pemanah itu sudah tidak lagi pada tempatnya. Maka itulah yang membuat kekalahan telak pada umat ini. Jadi hadirin rahimakumullah, apa yang membuat kekalahan umat Islam di dalam perang Uhud itu adalah karena mereka tidak taat pada pemimpinnya, yaitu Rasulullah. Karena mereka menyalahi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu
maka menjadi penting bagi kita konsisten dengan apa yang menjadi tugas kita. Itu adalah penyebab keselamatan bagi diri kita, penyebab keselamatan bagi umat ini. Ya, lah kan kita mah tidak lagi bersama Rasulullah. Iya, memang siapa bilang kita masih hidup bersama Rasulullah? Tapi kan Rasul punya sunnahnya. Ya, para ulama ahli hadis membicarakan tentang hukum ketaatan kepada Rasul. Apakah ketaatan kepada Rasul itu hanya berlaku ketika Rasul masih hidup atau juga berlaku ketika Rasul sudah wafat? Kan berlaku ketika Rasul sudah wafat, benar nggak? Kenapa? Karena taraktu fikum amrayni. Aku tinggalkan untukmu dua perkara. Ma in tamassaktum bima lam tadillu abadan. Selama kamu berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat untuk selamanya. Apa itu? Kitab Allahi wa sunnata rasuli. Satu kitab Allah, dua adalah sunnah Rasulnya. Jadi sunnah Rasul itu mengikat dalam hal-hal yang bersifat mengikat. Ya, artinya ya kebanyakan dari sunnah Rasulullah itu mengikat. Ada dalam kondisi-kondisi tertentu yang sunnah itu tidak mengikat. Ya, seperti berkaitan dengan fatwa-fatwa Rasulullah SAW yang itu dibicarakan oleh ulama-ulama kita dalam babnya. Tetapi berkaitan dengan apa yang harus kita tunaikan sebagai umat Islam di dalam menjalankan ajaran Quran kita, kan Al-Quran tidak bisa diamalkan kecuali dengan merujuk pada sunnah Rasul, benar nggak? Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, ya, aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Pertanyaannya, ya, apakah yang disebut duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu disebutkan di dalam Al-Quran? Kan tidak ada. Nama-nama sholat yang wajib yang 5 waktu itu disebutkan di dalam apa? Di dalam sunnah. Karena itu bagaimana kita bisa mengamalkan ajaran Al-Quran kalau kita tidak mengamalkan sunnah Rasul? Kan begitu. Kita wajib melaksanakan sholat itu dengan tata caranya yang apa tertentu. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Coba sebutkan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tata cara sholat itu di dalam Quran. Tidak akan ada. Tapi apakah sah sholat yang kita tunaikan seandainya sholat itu tidak mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Rasul? Tidak takbiratul ihram misalnya. Ya, apakah sah itu sebagai sholat? Kan tidak sah sebagai sholat. Kenapa? Karena takbiratul ihram jadi rukun sholat. Kan gitu. Jadi aqimus sholat tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan mengikuti sunnah Rasul, kan itu. Sama juga dengan mengeluarkan zakat. Memang ada pembicaraan tentang zakat harta, ya, pembicaraan tentang zakat fitrah di dalam Al-Quran. Lalu kemudian zakat harta, siapa yang punya emas gitu ya, 85 gram dia harus dikeluarkan 2,5%-nya kalau dia sudah terkumpul atau dimiliki selama 1 tahun penuh misalnya. Kan tidak ada penjelasan itu di dalam Al-Quran. Karena itu maka mengikuti perintah Rasul itu akan menyelamatkan hidup kita. Karena dengan cara itulah kita menjalankan ajaran Al-Quran. Kan begitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi berlaku pula untuk kita. Sama dengan ketika para pasukan pemanah itu akan menjadi penyebab di mana mereka akan mengalami kekalahan luar biasa ketika mereka tidak taat kepada perintah Rasul. Tetapi juga sama berkaitan dengan perintah pemimpin. Ya, pimpinan itu dia menjadi pimpinan karena memang harus diikuti. Karena itu dalam hal-hal yang tidak berkaitan dengan agama kita, maka keputusan itu ada pada keputusan pemimpinnya. Kan tidak setiap persoalan itu, ya, hal-hal yang teknis itu dibicarakan di dalam musyawarah. Ada persoalan-persoalan yang memang sifatnya teknis, tetapi ia
ya harus terkendali siapa yang menjadi rujukan di dalam pelaksanaan suatu proses itu adalah keputusan pemimpin itu. Konsultasikan dengan pemimpin bagaimana kemudian pimpinan itu memberikan instruksi, itulah yang harus diikuti. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ya, karena itu ya al-mu'minuna ala syurutihim. Orang-orang mukmin itu sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang terjadi di antara mereka. Illa syartan ahalla haraman au harrama halalan. Kecuali kesepakatan yang mengharamkan perkara halal atau menghalalkan perkara haram. Karena itu ketika sudah terjadi kesepakatan, maka itulah yang harus diikuti. Ketika ya tradisinya adalah bahwa instruksi itu ada dari pimpinan, maka pimpinan itulah instruksinya yang harus diikuti. Ini adalah contoh dari persoalan yang sedang kita bicarakan ini, gitu ya. Karena itu, maka di dalam hadis dikatakan man ata'ani faqad ata'allah. Siapa yang taat kepadaku, sungguh dia sudah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Siapa yang maksiat kepadaku, menyalahi perintahku, maka benar-benar dia telah maksiat kepada Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Berlaku dalam konteks kepemimpinan umum adalah hadis isma'u wa ati'u, dengar dan taatlah. Wa in waliya alaikum abdun habasyiyun, meskipun yang berkuasa di antara kalian itu adalah seorang yang tadinya bekas atau seorang yang bekas budak dari Habsyah. Ya, apa maksudnya? Budak Habsyah, dari Habsyah. Ya, Habsyah itu kan terkenal, ya, itu dianggap rendah ketika itu karena warna kulitnya yang terlalu gelap, ya. Dan terkadang juga, ya, rasisme itu kan terjadi karena perbedaan warna kulit, lalu kemudian direndahkan. Nah, itu yang kemudian dimaksudkan di dalam hadis ini, meskipun itu dilarang, tetapi dalam arti konotasi apa yang dipersepsikan oleh banyak orang itu berasal dari kalangan yang tidak begitu moncer, gitu ya. Meskipun sebelumnya dia adalah seorang budak hamba sahaya dan warna kulitnya gelap, tetapi ketika dia menjadi pemimpin maka dengar dan taatlah, begitu ya. Karena itu maka hadirin rahimakumullah, pelajaran yang ketiga dari kasus perang Uhud ini adalah berkaitan dengan keharusan kita untuk taat kepada pemimpin. Ya. Pelajaran yang masih ada waktu ya. Pelajaran yang keempat adalah tentang keharusan kita bertahan, ya, dalam situasi sulit. Hadirin rahimakumullah, dalam situasi sulit dalam memperjuangkan kebenaran. Hadirin rahimakumullah. Coba dalam perang Uhud itu kan luar biasa, ya. Beredar kabar bohong yang kita sebut dengan hoax, gitu ya, bahwa Rasul itu sudah terbunuh. Lalu kemudian orang-orang musyrik itu sudah hampir sampai, ya, menyerang balik. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama beberapa orang dari kalangan sahabat, meskipun mereka dalam keadaan dalam keadaan luka, mereka tetap bertahan. Ya, karena itu ulama kita membicarakan bahwa melarikan diri dari peperangan itu, al-firaru minaz zahfi, itu merupakan dosa besar. Ya, Rasul bersama sahabat dalam keadaan ketika itu sudah sedemikian rupa, ya, itu kemudian tetap bertahan. Ya, nah, Abu Dujana, ya, Abu Dujana, beliau menjadi tameng jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sedemikian banyak anak panah yang kemudian menembus jasadnya, tetapi dia tetap, ya, menghalangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari ancaman-ancaman
yang datang dari orang-orang kafir Quraisy itu. Bagaimana kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dia terus berperang, lalu kemudian memanah sedemikian rupa, ya, dari pihak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya adalah supaya orang-orang itu tidak terus menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian Rasul mengatakan, irmi Sa'ad, ya, terus, ya, panahlah wahai Sa'ad, bidaka abi wa ummi, ya, bapak dan ibuku jadi taruhannya. Maksudnya itu adalah ungkapan betapa bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Bukan hanya laki-laki, tapi Nusaibah binti Ka'ab yang terkenal dengan Ummu Imarah, seorang perempuan dari kalangan Ansor, dia ikut di dalam perang itu. Dia kemudian memainkan pedangnya di dalam menghadapi orang-orang kafir Quraisy, gitu ya, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau kemudian sampai terkena sabetan pedang itu dari kalangan kafir Quraisy itu sebanyak 12 luka yang ada di tubuh Nusaibah itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, maltafatu yaminan wala shimalan yauma uhudid illa wa ana aroha tuqatilu duni. Ya, tidaklah aku melirik ke kanan ataupun ke kiri kecuali aku lihat Nusaibah itu berperang membelaku. Subhanallah. Jadi hadirin rahimakumullah, ya, ini menggambarkan tentang bagaimana, ya, kewajiban kita untuk terus berjuang di jalan Allah ketika kita dalam posisi sedang memperjuangkan kepentingan-kepentingan umat ini, terlepas dari apapun yang terjadi. Karena itu maka jika umat Islam mengalami kekalahan, maka mereka juga sama, itu ya, in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu. Jika, ya, luka menimpamu, maka sebelumnya kan mereka juga terkena dengan luka itu, luka serupa. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu kami pergulirkan di antara manusia. Perang Uhud atau perang Badar, Rasul menang, sahabat menang. Perang Uhud, umat Islam mengalami kekalahan. Itulah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami pergulirkan di antara manusia. Sehingga menjadi penting bagi kita paham bahwa hidup ini tidak selalu mujur, ya, terkadang juga boncos. Terkadang kita mengalami keuntungan, tapi juga terkadang kita mengalami kerugian. Terkadang kita dapatkan sesuatu yang sangat membahagiakan, terkadang ada sesuatu yang menyedihkan, gitu. Semuanya kan merupakan ketetapan Allah. Karena itu ridha terhadap qada dan qadar mengharuskan kita, yang penting adalah kita dilihat oleh Allah, tetap berusaha serius, baik berkaitan dengan urusan keluarga kita maupun berkaitan dengan urusan agama kita. Kan itu yang paling penting. Karena Allah tidak melihat hasilnya. Hasil itu Allah yang ngasih. Kemenangan dari dalam perang Uhud, perang Badar, siapa yang ngasih? Allah. Kekalahan dalam perang Uhud, siapa yang ngasih? Allah. Karena itu maka nilai dari para sahabat itu bukan pada kemenangan atau kekalahannya, tetapi terletak pada perjuangannya di dalam membela agama Allah itu. Itu yang kemudian Allah akan lihat. Demikian pula di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahwa yang akan dilihat oleh Allah itu adalah keseriusan usaha kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak lihat, gitu ya, fisik kita. Allah enggak lihat penampilan kita. Ya, terlepas dari penampilannya perlente atau tidak perlente, itu bukan bagian dari penilaian Allah. Tetapi yang menjadi penilaian Allah adalah Allah akan lihat hati kita, sejauh mana kita ikhlas,
Sejauh mana kita istiqomah, konsisten di dalam menjalani perintah-perintah Allah dan Rasulnya itu, lalu kemudian sejauh mana kita serius di dalam melakukan amal-amal itu. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, karena itu wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah ketika menghadapi situasi-situasi sulit itu, dan kesabaran engkau itu tidak terjadi kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika kita bersandar kepada Allah, maka insya Allah bukan hanya kita akan mendapatkan pahala tawakal, tetapi juga akan mendapatkan kesabaran, sehingga kita bisa bertahan di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Hadirin rahimakumullah, ya itu beberapa pelajaran ya. Tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil, tetapi karena waktu yang kan tadi itu, ya ada 4 ya. 4 pelajaran yang kita bicarakan. Yang pertama adalah tentang ketaatan ya, atau tentang musyawarah, pentingnya bermusyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah tentang tidak meminta bantuan kepada orang-orang musyrik di dalam memperjuangkan agama Allah, meskipun dalam bab muamalah sehari-hari itu dibolehkan ya. Yang ketiga adalah berkaitan dengan bahaya menyalahi perintah Rasul, termasuk dalam hal ini adalah perintah pimpinan. Dan yang keempat adalah tentang keharusan sabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pelajaran-pelajaran dari Perang Uhud ini. Saya kembalikan ke moderator Makan.